Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kenalin, gue Fakih dari Prodi Hukum Universitas Nusa Putra. Di sini gue bakal ngejelasin tentang hukum pidana dan pembaruan dari RKUHP. Nah, sebelumnya apa sih hukum pidana itu? Hukum pidana atau hukum kriminal adalah keseluruhan dari peraturan perundang-undangan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan terlarang, termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Oke teman-teman, sebelum kita ngebahas lebih lanjut tentang pembaharuan KUHP, kita mesti tahu dulu nih tujuan dari pembaharuan KUHP itu apa. Yang pertama, karena KUHP yang kita miliki ini dibuat tahun 1800, berarti sudah 222 tahun diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1918. Lalu disesuaikan dengan perkembangan karena saat ini di era 4.0 menuju pra era 5.0. Dan yang terakhir itu untuk menjamin kepastian hukum. Nah, adapun 3 pilar hukum pidana ada 3 nih. Yang pertama, tindak pidana ada di buku aturan, buku 1 aturan umum, buku 2 norma-norma tindak pidana. Dan yang kedua itu ada tanggung jawab pidana. Maksudnya apa? Ada perluasan tanggung jawab pidana sebagai pengakuan atas keadilan. Dan yang ketiga itu ada pidana dan pemidanaan. Jenis pemidanaan double track system. Nah, yang dimaksud dengan double track system adalah sistem 2 jalur di mana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Nah, adapun tindak pidana diklasifikasikan dalam beberapa hal, yaitu tindak pidana pemufakatan jahat, persiapan, percobaan, penyertaan, pengulangan, tindak pidana aduan, dan alasan pembenar. Dan adapun pertanggungjawaban pidana itu diklasifikasikan dari 3, umum, alasan pemaaf, dan pertanggungjawaban korporasi. Nah, adapun tindak pidana dijelaskan dalam pasal 12 ayat pertama menjelaskan tentang tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana atau tindakan. Nah, dalam ayat 2 untuk dinyatakan sebagai tindak pidana suatu perbuatan yang dalam ancam dengan sanksi pidana atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, dalam ayat 3 menjelaskan tentang setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar. Nah, dalam penyertaannya pembaharuan KUHP pasal 20 yang dulunya adalah pasal 55 KUHP dan pasal 21 yang dahulunya adalah pasal 56 dan 57 KUHP. Dalam pasal 20 sekarang menjelaskan tentang setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika melakukan sendiri tindak pidana, melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Terus turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu. Nah, dalam pasal 21 menjelaskan tentang setiap orang dipidana sebagai pembantu tindak pidana jika dengan sengaja. Lalu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk pembantuan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana dengan denda paling banyak kategori 1. Nah, adapun alasan pembenar dari pembaharuan KUHP itu yang pertama adalah pasal 31 yang dulunya adalah pasal 50 KUHP. Lalu ada pasal 32 yang dahulunya adalah pasal 51 KUHP. Lalu ada pasal 33 yang dahulunya adalah pasal 48 KUHP yang berupa keadaan darurat. Lalu ada pasal 34 yang dahulunya adalah pasal 49 KUHP dan yang terakhir adalah pasal 35 yang mana pasal 35 ini menjelaskan tentang ketiadaan sifat melawan hukum dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 merupakan alasan pembenar. Oh iya, adapun pertanggungjawaban pidana disebutkan dalam pasal 36 yang menjelaskan tentang setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Dalam pasal 37 menjelaskan dalam hal ditemukan oleh undang-undang setiap orang dapat dipidana
semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan atau dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan orang lain. Dalam pasal 38 menyebutkan tentang setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan atau tidak dikenai tindakan. Dalam pasal 39 menjelaskan tentang setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dalam keadaan kekambuhan dan disertai dengan gambaran psikotik dan atau disabilitas intelektual derajat sedang atau mungkin berat tidak dapat dijatuhi tindak pidana tetapi dapat dikenai tindakan. Nah, adapun pertanggungjawaban korporasi dijelaskan dalam pasal 45, 46, 47, 48, 49 dan 50. Oh iya. Nah, adapun dalam pemidanaan, pidana dan tindakan, pemidanaan itu diklasifikasikan ada tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, pedoman penerapan pidana penjara, pemberatan pidana dan ketentuan lain tentang pemidanaan. Dan untuk pidana dan tindakan ada pidana, tindakan, diversi tindakan dan pidana bagi anak. Lalu ada pidana dan tindakan bagi korporasi, lalu ada perbarengan. Nah, teman-teman, itulah beberapa pembahasan dari KUHP pembaharuan menuju RKUHP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dari saya, Fakihan Pramdana melaporkan dan saya ucapkan terima kasih yang udah nonton video ini sampai beres. Oke, dan see you. Beres.